Hello, welcome back to The Reviews. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Blind Side. Film ini diangkat dari kisah nyata Michael Oher, seorang anak yang dibesarkan di sebuah lingkungan kriminal, namun berhasil menjadi pemain football terkenal dengan bantuan dari seorang wanita kaya yang baik hati. Michael Oher, atau yang biasa dipanggil sebagai Big Mike, dibesarkan oleh ibunya yang pecandu narkotika. Ketika usianya 7 tahun, Departemen Perlindungan Anak memisahkan Big Mike dari ibunya karena kondisi sang ibu yang dianggap membahayakan. Big Mike pun hidup berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Suatu hari, seorang pria bernama Tony menemui seorang pelatih olahraga di SMA Winsgate dan mencoba memasukkan putranya serta Big Mike ke sekolah tersebut. Terkesan dengan kemampuan atletik Big Mike, pelatih pun meminta dewan sekolah untuk menerimanya. Meski awalnya dewan sekolah menolak karena kemampuan akademisnya yang sangat rendah, dengan dorongan pelatih, akhirnya Big Mike diterima di sekolah tersebut. Istri Tony tidak terlalu suka dengan kehadiran Big Mike di rumahnya. Mendengar percakapan itu, Big Mike pun pergi dari rumah Tony. Dan sudah bisa diduga, di sekolah Big Mike kesulitan dalam menerima pelajaran-pelajaran. Para guru pun mengeluh mengenai kemampuan akademisnya. Suatu hari, seorang wanita bernama Lee Ann Thuy bersama suaminya, Sean, dan putranya, SJ, menonton pertandingan voli di sekolah putrinya yang bernama Collins. Seusai pertandingan, Sean melihat Big Mike memungut sampah-sampah sisa pertandingan dan ia pun merasa iba. Seusai sekolah, SJ berkenalan dengan Big Mike. Big Mike terkesan dengan kelucuan bocah tersebut. Malam harinya, selepas menjemput SJ dari acara sekolah, Lee Ann melihat Big Mike di jalanan. Ketika tahu Big Mike tidak punya tempat tinggal, ia pun mengajaknya menginap di rumahnya. Sectional and the family room slides apart when you sleep on it. Tapi keesokan harinya, ia menemukan Big Mike telah pergi. Untungnya, Big Mike belum terlalu jauh. Lee Ann pun memanggil Big Mike dan memintanya untuk makan-makan bersama. Holiday season that we may never forget how very fortunate we are. Amen. Merasa kasihan dengan Big Mike, Lee Ann pun membelanjakan beberapa pakaian untuknya. Ia juga memberikan Big Mike sebuah kamar. Di sekolah, Bu Guru Boswell mengatakan kepada guru lainnya bahwa sebenarnya Big Mike menyimak apa yang diajarkan dan ia tidak sebodoh yang mereka kira. Dewan sekolah berdiskusi dengan Lee Ann mengenai hasil uji tes Big Mike. Meski kemampuan akademisnya rendah, Big Mike memiliki skor tinggi dalam naluri melindungi. Lee Ann memperlakukan Big Mike seperti anaknya sendiri. Ia mengajaknya masuk dalam foto keluarga dan juga membacakan sebuah buku cerita. But not Ferdinand. Suatu hari, Lee Ann makan siang bersama dengan teman-teman sosialitanya. Mereka mengatakan sebaiknya Lee Ann berhati-hati karena sudah memasukkan seorang kulit hitam di rumahnya. Ia pun marah dan meninggalkan teman-temannya itu. Di rumah, Lee Ann bertanya kepada Collins apakah kehadiran Big Mike membuatnya terganggu. Collins berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan ibunya tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah berdiskusi dengan suaminya, Lee Ann memutuskan untuk menjadi wali legal dari Big Mike. SJ dan Collins pun juga sangat senang dengan ide tersebut. Nilai-nilai Big Mike mulai membaik. Pelatih pun mengizinkannya untuk bermain football di bulan Maret. Big Mike mulai berlatih, tapi di lapangan ia terlihat belum terlalu mengerti tata cara permainan hingga Lee Ann maju dan memberinya pemahaman. Setelah itu, Big Mike tampil dengan sangat baik. Tiba hari di mana Big Mike ikut dalam pertandingan. Meski pada awalnya tim sempat ketinggalan skor, setelah Big Mike mengubah strategi, akhirnya permainan berubah dan mereka berhasil memenangkan pertandingan itu. Up the head. All right, let's go.
SJ mengirimkan rekaman pertandingan Big Mike ke pelatih-pelatih di universitas. Rekaman itu membuat banyak universitas penasaran dengan kekuatan Big Mike dan akhirnya mereka semua menginginkannya bergabung di universitas mereka dengan catatan nilai Big Mike harus cukup baik. Dengan bantuan tutornya, Miss Sue, Big Mike mulai belajar agar nilai IPK-nya bisa memenuhi kriteria. Hari berlalu, Big Mike memutuskan untuk memilih Universitas Ole Miss, universitas di mana Sean dan Leanne dahulu berkuliah. Big Mike juga berhasil lulus SMA dengan IPK yang cukup baik. Tapi suatu hari, Big Mike dipanggil Asosiasi Atletik Universitas untuk diinvestigasi. Mereka mencurigai bahwa keluarga Towie sengaja mengadopsi dan melatih Big Mike untuk kepentingan mereka, yaitu untuk memasukkan Big Mike ke universitas alma mater mereka, Ole Miss. Big Mike yang sempat berpikir ia dimanfaatkan oleh Leanne, kecewa dan pergi. Ia kembali untuk mencari ibunya, tapi tidak berhasil menemukannya. Setelah sempat ribut dengan beberapa temannya, Big Mike pun pergi. Keesokan harinya, ia menelpon Leanne. Mereka pun lalu mengobrol. Leanne meminta maaf kepada Big Mike karena tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya Mike inginkan. Ia juga berkata kepada Big Mike bahwa ia bebas memilih universitas apapun yang ia mau dan menjadi apapun yang ia mau. Big Mike pun tersenyum lega. Ia lantas kembali ke kantor Asosiasi Atletik Universitas dan mengatakan kepada penyidik bahwa ia memilih Ole Miss tanpa dorongan siapapun, tapi murni karena ia ingin bersekolah di tempat ayah dan ibu adopsinya yang sudah sangat menyayanginya seperti keluarga. Film ini diakhiri dengan Big Mike yang diantar keluarga barunya itu ke universitas. Leanne yang terharu berusaha menahan tangis dan langsung ke mobil. Big Mike menghampiri ibu angkatnya itu, lalu memeluknya. Michael Orr.